Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey ho, udah uni, apa kabar? Itu adalah salam dari bahasa Minangkabau yang berarti halo Paman Bibi, apa kabar? Saya Putri Arya Sandira sebagai moderator yang akan menjelaskan tentang suku Minangkabau yang akan dijelaskan oleh penyaji satu. Orang Minangkabau atau biasa disingkat Minang, sekitar 87% mendiami Sumatera Barat. Meski wilayah adat Minangkabau sendiri lebih luas dari wilayah administrasi Sumatera Barat itu sendiri. Sebagian berada di wilayah Riau, di bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, bahkan hingga negeri Sembilan di Malaysia. Nanti sebagai penyaji satu, orang Minangkabau atau biasa disingkat Minang. Orang Minang 87% mendiami Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau berada di Riau, Bengkulu, Barat Daya Aceh, Medan, bahkan hingga Malaysia. Rumah tradisional ini biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk dalam suku atau kaum tersebut secara turun-temurun, yang diwarisi dari dan kepada perempuan pada kaum tersebut. Di halaman depan rumah, biasanya terdapat 2 bangunan rangkaian atau lumbung padi. Jumlah kamarnya ganjil antara 3 dan 11, bergantung kepada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Rumah gadang, rumah tradisional, tepatnya dibangun di sebidang tanah milik keluarga induk atau suku atau kaum tersebut secara turun-temurun, yang diwarisi dari dan kepada perempuan pada kaum tersebut. Di halaman depan rumah biasanya terdapat dua bangunan rangkaian atau lumbung padi. Jumlah kamarnya ganjil antara 3 dan 11, tergantung kepada rumah perempuan yang tinggal di dalamnya. Dalam hal berkesenian, saluang adalah alat musik tradisional yang khas dari Minang. Alat musik tiup ini terbuat dari bambu dengan cuma 4 lubang. Kabarnya pemain saluang memiliki mantra tersendiri bernama Pitunang Nabi Daud yang berguna untuk menghipnotis penontonnya. Isi mantranya kira-kira seperti ini. Malapehan pituang Nabi Daud, buruang tabang tatagun-tagun. Ayah mailia tahanti-hanti, takajuik bidodari di dalam sarugo, madanga bunyi saluang ambo, kununlah anak sidang manusia. Kira-kira begitulah. Dalam pagelaran musik atau untuk mengiringi tarian dan ritual, biasanya disandingkan dengan talempong, alat musik pukul mirip gamelan. Untuk tari-tarian, kamu pasti udah familiar nih dengan tari piring yang ada sejak 800 tahun yang lalu, serta tari gelombang untuk menyambut pengantin. Dan tentu saja, tari indang atau tari dinding badinding. Wah, untuk lagu, Minang memenuhi liriknya dengan kata-kata kerinduan akan kampuang atau memanggil para perantau untuk pulang. Siti Sophia, penyaji 2. Saluang adalah alat musik tradisional yang khas dari Minang. Alat musik tiup ini terbuat dari bambu dengan memiliki 4 lubang. Pemain salung memiliki mantra tersendiri bernama Bitunang Nabi Daud untuk menghipnotis penontonnya dalam mengelasir musik dan ritual atau untuk mengiringi tarian ritual. Biasanya disandingkan dengan telempong, alat musik yang mirip gamelan. Kemudian seni tenun Minang juga sangat terkenal loh, sampai mesin tenun songket Minang diabadikan di lembaran uang Rp5.000. Kain songket digunakan sebagai bahan pembuatan kerajinan tangan dan pakaian. Untuk perempuan, pakaiannya disebut dengan bundo kanduang atau limpapeh rumah nan gadang, lengkap dengan tengkuluk atau penutup kepala khasnya. Nah, satu lagi nih yang diakui dunia dari budaya Minang, yakni makanannya rendang, yang 8 tahun berturut-turut dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia sejak tahun 2011. Di tahun 2021, rendang berada di posisi 11 makanan terlezat di dunia. Rendang udah ada sejak abad ke-16, berbahan daging dengan rempah-rempah istimewa di satu piring, dari bawang putih, bawang merah,
jahe, lengkuas, kunyit, serai, cabai, dan masih banyak lagi. Berbicara tentang rendang juga pasti menyebut rumah makan Padang yang telah menjadi warung paling eksis di semua wilayah di Nusantara. Bukan cuma rendang, ada juga sate Padang yang sangat populer, yang juga seterkenal se-Nusantara. Tapi di Sumbar bukan hanya suku Minang aja ya. Sebagai penyaji 3. Mesin tenun songket Minang dibandingkan dalam uang 5.000. Kain songket digunakan sebagai bahan pembuatan kerajinan tangan dan pakaian. Untuk perempuan pakaiannya disebut bundol kaduang, lengkap dengan penutup kepalanya yang khas. Dan makanan khasnya rendang sudah ada sejak abad ke-16 berbanding daging dan rempah istimewa, dan 8 tahun dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.